Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like. Karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Ya, Sobat Jazz, untuk pembahasan kita kali ini adalah tentang seputar AFF U23, di mana nanti malam kita akan menyaksikan pertandingan final Timnas Indonesia melawan Vietnam di laga AFF U23. Ayo kita berikan dukungan pol untuk Garuda kita. Dan pastinya Sobat Jazz, buat kalian yang nonton langsung di Gelora Bung Karno, saya titip pesan untuk menjaga semuanya dengan baik, tidak membuang sampah sembarangan, yang pasti jangan merusak fasilitas yang ada di Gelora Bung Karno. Dan pastinya kalian harus jaga diri kalian sebaik-baiknya, jaga teman kalian, jaga di sekitar kalian, dan jaga nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Intinya Sobat Jazz, kalau ada oknum-oknum yang sudah mengarah ke arah-arah provokasi, kalian harus bertindak tegas dan jauhi orang-orang atau oknum-oknum tersebut. Ya Sobat Jazz, kalau kita membahas tentang final laga nanti malam, kita di sini akan mengulik sedikit untuk starting 11 Timnas Indonesia melawan Vietnam di laga final kali ini. Ya, kita lihat di sini Sobat Jazz bahwa starting 11 ini kurang lebih agak mirip dengan yang starting 11 saat Timnas Indonesia melawan Thailand di laga semifinal. Kurang lebih seperti ini Sobat Jazz untuk starting 11-nya, di mana kiper diisi oleh Muhammad Ardiansyah dari PSM. Kemudian untuk LB, wah ini salah satu idola saya ya Sobat Jazz di Timnas U23 ini, yaitu Doni Tri. Posisi LB diisi oleh Doni Tri dari Persija Jakarta. Kemudian untuk CB diisi oleh Kadek Arel dari Bali United. Kemudian CB diisi oleh Kakam Rudianto dari Persib Bandung. Dan kemudian dari RB-nya diisi oleh Ahmad Maulana dari Arema. Kemudian untuk DM diisi oleh Robi Darwis dari Persib Bandung. Kemudian untuk CM-nya diisi oleh Dominikus Dion dari PSS. Kemudian untuk CM-nya diisi lagi oleh Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Dan untuk RW-nya diisi oleh Rahmat Arjuna dari Bali United. Dan juga untuk RW diisi oleh Frankie Misa dari Bayangkara. Dan kemudian untuk CF-nya diisi oleh Jen Raven dari Bali United. Ya, untuk saat ini kemungkinan besar akan Fikri masih ada di bangku cadangan ya Sobat Jazz. Kita doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U23 ini. Semoga kali ini nanti malam Gelora Bung Karno akan menjadi saksi bahwa Timnas Indonesia Garuda kita mampu terbang lebih tinggi, lebih mendunia lagi. Intinya Sobat Jazz, apapun hasilnya kita harus terima dengan lapang dada, dan harapan kita semua pastinya prestasi terbaik, prestasi gemilang tercipta malam hari ini. Kita doakan yang terbaik untuk Garuda kita ya Sobat Jazz. Dan untuk berita selanjutnya Sobat Jazz, ini dilansir dari Blancon Football, di mana AFC setujui tidak pakai wasit Arab di laga kualifikasi Piala Dunia round 4. Kita baca captionnya Sobat Jazz, bahwa AFC setujui tidak pakai wasit Arab di kualifikasi round 4. Ya, disebutkan bahwa AFC mengabulkan usulan Indonesia agar pertandingan skuad Garuda tidak dipimpin oleh wasit yang berasal dari kawasan Timur Tengah. AFC telah menyetujui permintaan Indonesia untuk melakukan perubahan pada daftar wasit di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai hasilnya, mereka setuju untuk tidak menugaskan wasit dari negara-negara Arab untuk memimpin laga Timnas Indonesia. Alhamdulillah, nggak ketemu si laknat loh katanya. Terus di sini terlihat, yuk lolos di round 4 untuk skema terbaik. Kalau playoff pasti lebih berat karena ketemu wakil Amerika Latin, ya kemungkinan Venezuela, atau wakil Afrika kemungkinan Kamerun atau Senegal. Ya Sobat Jazz, kita doakan semoga Timnas Indonesia
timnas senior kita bisa melakukan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia round 4 ini. Kita butuh hasil minimal 4 poin Sobat Yes, agar kita bisa lolos ke round 5. Ya, dimana berarti kalau kita minimal 4 poin, 3 poin kita dalam satu pertandingan kita harus ada kemenangan yang kita peroleh agar memperoleh 3 poin, dan 1 poin kita peroleh dari hasil imbang. Ya, kita doakan untuk lolos ke round 5 kita butuh 4 poin. Akan tetapi jika nanti Sobat Yes, timnas senior kita hanya mampu memperoleh 2 poin atau di bawah 2 poin untuk laga kualifikasi Piala Dunia round 4 ini, maka Sobat Yes, kita semua harus berlapang dada, tidak perlu menghujat para pemain atau siapapun, karena para pemain pastinya sudah berusaha keras untuk memberikan yang terbaik di lapangan untuk nama besar bangsa Indonesia. Ya, mungkin jika nanti hasilnya kurang baik Sobat Yes untuk di babak kualifikasi Piala Dunia round 4 ini, mungkin PSSI harus segera mengevaluasi sebaik mungkin ini salahnya ada di mana. Karena kalau untuk pemain kita lihat pemain sudah cukup solid Sobat Yes. Mungkin titipan pesan catatan tersendiri untuk Pak Erick Thohir ya, ketua PSSI kita, untuk memberikan target yang tepat, cepat pada pelatih utama kita Patrick Kluivert. Ya, kita doakan semoga nanti di kualifikasi Piala Dunia round 4 ini timnas Indonesia di salah satu pertandingannya bisa memperoleh poin full atau 3 poin. Ya, kita doakan ya Sobat Yes. Dan di sini Sobat Yes kita lihat dilansir dari Garuda.got Talent, di sini prediksi starting timnas Indonesia di round 4 jika beberapa pemainnya dirumorkan bergabung. Seperti ini plan B yang direncanakan oleh Patrick Kluivert tanpa seorang Ole Rooney, karena dipastikan Ole Rooney akan absen untuk kualifikasi Piala Dunia round 4 ini karena masih cederanya cukup agak serius ya Sobat Yes. Kita doakan semoga Ole segera sembuh dan tidak menutup kemungkinan pulihnya Ole bisa lebih dipercepat, walaupun kemungkinan besarnya Ole tidak bisa gabung karena masih cedera ya. Untuk startingnya ini Sobat Yes, kemungkinan untuk di round 4 ini untuk kiper diisi oleh Emil Audero, kemudian backnya diisi oleh Messi Gers, Jay Itses, dan juga ada Elkan Bagot yang digadang-gadang di bulan Oktober nanti bisa hadir bersama timnas Indonesia, bergabung kembali. Kemudian ada Kevin Dix, dan ada idola saya Calvin Verdong, ada Joe Pellepesi, kemudian ada Tom Haye. Dan untuk di depan Sobat Yes, di sini kita lihat untuk posisinya 3-4-3 ada 2 nama pendatang baru. Kemungkinan ada Meliano Jonathan, kemudian ada Dan juga di bagian depan ada Ragnar Ortmango. Ya, kemungkinan ini adalah starting 11 untuk laga kualifikasi Piala Dunia round 4 jika ada 2 pemain baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, menurut kalian apakah kita perlu tambahan amunisi baru untuk lini depan kita seperti yang disebutkan di tadi Sobat Yes, di mana ada 2 nama baru, yaitu Miano dan juga Den? Apakah perlu atau kita tetap optimis dengan pemain-pemain yang sudah kita miliki, yang sudah kita punyai, sudah kita proses lebih dulu, seperti adanya Rafael Strike, Kambuaya, Oki Caraka, Ramadan Sananta. Ya, kira-kira seperti apa Sobat Yes? Apakah menurut kalian perlu adanya tambahan untuk posisi penyerang kita? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, oke Sobat Yes, mungkin sekian pembahasan kita kali ini.
Pokoknya jangan lupa dukung terus timnas Indonesia agar bisa terbang lebih tinggi, lebih mendunia. Dan jika ada hasil yang kurang baik yang kita peroleh Sobat Yes, jangan kita membuli para pemain kita, karena kesehatan mental para pemain sangat kita perlukan dan harus kita jaga, karena mereka adalah pahlawan kita di lapangan. Jadi jika kalian ingin memberi kritik, berikan kritik yang membangun, bukan kritik yang mengarah ke ujaran kebencian. Dan mungkin jika memang hasilnya kurang bagus, yang harus kita koreksi, kita ajukan kritik itu ke PSSI-nya ya Sobat Yes, atau ke kepelatihan yang ada. Ya, mungkin sekian pembahasan kita kali ini Sobat Yes. Jika kalian punya tanggapan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Yes.